Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk semua jemaat yang ada di rumah masing-masing. Hari ini pada tanggal 8 Agustus 2021, ibadah Minggu kembali kita laksanakan dalam bentuk virtual dan dilayani oleh Majelis Jemaat Kelamus serta dilayani oleh Ibu Pendeta Lisa Nugrahdi STA. Untuk persembahan syukur, ibadah akan dilaksanakan dengan mengedarkan kantong kolek ke rumah-rumah yang akan dilaksanakan setiap Minggu sore seperti biasanya yang kita lakukan. Kami selaku Majelis Jemaat Kelamus mohon dukungan dari jemaat sekalian agar bisa mendukung pelaksanaan ibadah kita yang kita laksanakan secara virtual. Demikian berita jemaat minggu ini, dan kita akan membersihkan ibadah kita pada pagi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Saudara-saudari, warga jemaat GKI Kelamus dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara sangat menjalankan aktivitas normal.
dua judul atau berikut. Yang pertama, kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud, dan berikut yang kedua, kesedihan Daud. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah orang Ethiopia itu, kata orang Ethiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu dan pada hari ini dengan melepaskan Tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang Tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh Tuanku Raja dan semua orang yang bangkit menentang Tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih dia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati, menggantikan engkau, Absalom, anakku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sobat, bersama kita mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Kembali kita bernyanyi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 21 tadi. Kidung Jemaat nomor 21, hari Minggu yang mulia, baiknya yang berjuang. Saat ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, kembali lagi kita bersama berdoa. Kita bersama dalam doa. Sabdamu abadi seluruh langkah kami yang ikuti hidup sukacita. Biar firman jadi penuntut dalam kehidupan kami, agar kami hidup dalam kebenaran firman itu. Berkati kami yang mendengarkan, berkati hamba yang menyampaikan. Yang pada saat ini menjadi dasar dari perkembangan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, itu hari Minggu pada tanggal 8 Agustus 2021, diambil sesuai dengan almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai 51. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai 51. Yang ada di bawah judul atau perikop Roti Hidup. Demikian saya akan bacakan bagi kita pada saat ini. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kau bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan membangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan semua orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada.
Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dari Ibu, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sedemikian jauh bacaan Alkitab kita. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah serta merenungkannya dalam kehidupan sehari lepas hari. Amin. Bapak Ibu sudah jemaat sekalian dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan Agustus ini yang menjadi subtema bagi kita adalah Kristus sebagai sumber segala sesuatu yang diharapkan. Adapun untuk judul khotbah kita pada pagi hari ini, saya beri judul Makanan bagi Jiwa. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, nasi kita baca pada hari ini merupakan lanjutan dari nasi yang kita baca pada minggu lalu, di mana ini masih ada dalam satu perikop dalam Yohanes pasal yang ke-6, di mana pada saat itu Yesus berbicara tentang roti hidup. Nah, kita melihat di ayat yang ke-41 ini dimulai dari orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut, dikatakan di sini. Karena mereka merasa mereka mengenal Yesus dan keluarganya. Sehingga mereka mengatakan pada ayat 41 sampai yang 42, dikatakan, bukankah ia ini anak Yusuf yang bapaknya kita kenal? Bagaimana mungkin dia berkata ia turun dari surga? Mereka tidak menerima bahwa Yesus mengatakan hal itu, sedangkan mereka sendiri mengenal siapa keluarga Yesus. Tapi kemudian oleh jawab Yesus, dikata pada ayat yang 44 sampai 47, dikatakan bahwa orang-orang yang datang kepada Tuhan sesungguhnya bukan datang karena keinginan sendiri, tapi mereka datang karena mereka ditarik oleh Bapa. Seperti dikatakan pada ayat yang ke-44. Dan barang siapa yang menerima pengajaran datang pada Dia, ia memiliki hidup yang kekal. Jadi diingatkan atau dikatakan oleh Yesus di sini, sesungguhnya Allah mengasihi semua manusia. Makanya ketika dia datang kepada manusia, dia berinisiatif datang kepada manusia dengan memanggilnya dan menarik. Dan barang siapa orang yang menyambut, barang siapa orang yang percaya, itulah mereka lah yang memiliki hidup yang kekal. Lalu kemudian lanjut pada ayat yang ke-48 sampai 51. Kami disinggung tentang masalah mana ke depannya. Dikatakan di situ bahwa nenek moyang dalam makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Memang mereka pernah makan mana, tapi mereka sudah mati. Tapi barang siapa makan daripadanya, dari roti hidup itu, ia tidak akan mati. Aku roti hidup yang telah turun dari surga. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Mereka sudah makan mana, sudah mati, sudah tahu. Dan mereka yang percaya akan roti hidup itu, yang menikmati roti hidup itu, akan hidup untuk selama-lamanya.
itu diingatkan oleh Yesus dalam pembicaraan dengan orang-orang pada saat itu. Nah, lalu kemudian dari ayat ini, apa yang bisa kita pelajari di dalamnya? Kalau kita kemudian merujuk kepada nas lain, mari kita bersama-sama coba membuka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, di mana kemudian dijelaskan di sana bahwa tentang pencobaan di padang gurun, di mana selama 40 tahun orang Israel kemudian melintasi padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Dan di dalamnya diturunkan mana sebagai makanan untuk orang-orang Israel. Di mana pada Ulangan pasal 8 dikatakan pencobaan itu bermaksud untuk merendahkan hati dan mencobai apa yang jadi isi hatimu. Apakah sebagai manusia itu memegang perintah Allah atau tidak? Dan dikatakan bahwa supaya manusia mengerti bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan oleh Allah. Itu bisa dibuka dan dilihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8. Jadi senada dengan apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 8, itu juga dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 6 yang kita baca pada saat ini. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi bukan juga dari firman. Memang kalau kita ingat dalam khotbah pada minggu sebelumnya, ketika berbicara tentang makanan, maka itu juga adalah prioritas nomor 1 manusia. Tanpa makan, orang tidak akan dapat hidup. Jelas seperti itu. Tapi selayaknya tubuh kita memerlukan makanan jasmani, itu kita juga memerlukan makanan rohani juga untuk dapat bertahan, untuk melewati kehidupan. Dan Yohanes itu yang dimaksud sebagai roti hidup oleh Yesus. Firman Allah yang menuntun kehidupan manusia. Dan juga sebenarnya kalau kita sadari dalam diri kita ada pada saat ini. Walau banyak sudah yang hal yang kita alami, berbagai pencobaan, berbagai kesulitan, bagaimana cara kita bertahan? Keteguhan hati, iman yang membuat kita bertahan untuk melewati semuanya. Jadi jelas, kita tidak hanya memerlukan makanan yang masuk ke perut kita saja. Makanya jasmani, tapi kita juga membutuhkan hidup kita memerlukan makanan surgawi. Dan pada saat ini Yesus menawarkan, barang siapa datang kepadaku, barang siapa menikmati roti hidup ini, ia akan boleh hidup sampai selamanya. Tapi kemudian dipertanyakan kepada kita. Di sini kita melihat bagaimana respon orang-orang berbeda. Respon orang Yahudi, mereka kemudian mencibir dan mengatakan, siapa dia? Orang tuanya kami kenal, keluarganya kami kenal, untuk apa dia berkata seperti itu? Sedangkan dikatakan oleh Yesus bahwa Tuhan menarik semua orang untuk percaya kepada-Nya. Tapi kemudian tergantung kepada kita. Apakah kita menerima atau tidak dana Tuhan? Menerima atau tidak firman Tuhan? Menerima atau tidak keberadaan di tengah-tengah kehidupan kita? Tapi patut kita sadari itu. Kalau pada minggu sebelumnya dikatakan bahwa ciri-ciri orang lapar, tentu dia jadi orang yang loyo. Ia tidak bersemangat. Ia suka marah-marah. Pikirannya kemudian bercampur aduk dan banyak kesulitan yang dialami. Itu orang lapar. Dan itu menunjukkan bahwa kita juga mengalami hal seperti itu. Kita mungkin juga merasa lapar serohan dalam kehidupan kita. Dan pada saat Yesus menawarkan sebagai roti hidup untuk memenuhi kita. Karena kita juga memerlukan roti
agar rohani kita, jiwa kita ini tetap jernih. Kita tetap tahu kemana kita harus melangkah, kebenaran atau bagaimana kita harus berbuat. Ini undangan bagi kita sekalian. Tapi pertanyaannya kemudian untuk kita, apakah kita menyambut roti hidup itu? Apakah kita menerima? Atau kita mengabaikan? Itu terserah kita masing-masing. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, banyak yang dipanggil, namun sedikit yang diberi. Demikian firman Tuhan disampaikan bagi kita pada saat ini. Semoga melalui firman Tuhan ini kita dapat menyadari akan Tuhan senantiasa mengasihi kita, bahkan memberikan roti hidup untuk diketahui. Maukah kita untuk menyambutnya? Kita serahkan pada diri kita masing-masing untuk merespon firman Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita menaikkan sapaan kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami dalam Yesus Kristus, karena kebaikan-Mu lah Engkau datang ke dalam dunia. Bahkan melalui anak Yesus Kristus, Bapak mengatakan bahwa Yesus Kristus itulah roti hidup, dan barang siapa yang percaya akan beroleh keselamatan. Terima kasih atas kebaikan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, firman menjadi dapat dasar menjadi dasar dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah, untuk kami berbuat dalam hari-hari kami. Bimbinglah kami agar tetap dapat hidup seturut dan sesuai dengan firman. Syukur juga padamu ya Allah, karena pada saat ini walaupun dalam ibadah minggu yang masih kami laksanakan dalam bentuk virtual, yang hanya kami laksanakan dengan warga di rumah kami masing-masing. Mau terima kasih atas kesempatan pada saat ini, di mana firman Tuhan dapat diperdengarkan. Bahkan kami tetap dapat bersekutu. Biarlah Tuhan, ketika kami pada saat ini ingin menaikkan doa syafaat kami ingin berdoa bagi kami sekalian, umat, terutama yang ada di kawasan jemaat Kelamus ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap senantiasa mohon kasertai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, pengambil adalah keberadaan seluruh keluarga kami ya Tuhan. Biar bagi harapan kami ya Tuhan, kami sekalian tetap ada dalam keadaan baik, tetap ada dalam keadaan yang sehat. Bahkan biarlah ya Tuhan, dalam setiap apa yang menjadi kerja, setiap usaha yang kami lakukan, dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kami hari lepas hari. Begitupun ya Tuhan, pada saat ini juga teriring doa kami dalam berbagai keadaan yang juga dialami oleh setiap warga jemaat. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang pada saat ini sedang ada dalam keadaan sakit, baik yang pada saat ini ada di rumahnya masing-masing maupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Kinas, kami berdoa untuk Bapak Sinsi, dan juga kami ingin berdoa bagi Ibu Kas yang pada saat ini menjalani perawatan di rumah sakit, beserta dengan sebagian orang yang pada saat ini masih terpapar COVID-19, baik yang melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing, maupun juga yang ada di rumah sakit. Barangkali mohon ya Tuhan, bagi yang sakit, Tuhan kuatkan mereka, tetap berikan iman yang teguh, biar mereka tetap senantiasa berpengharapan dalam Engkau. Tuhan berikan semangat bagi mereka, bahkan semoga ya Tuhan setiap perawatannya dan diterima.
mereka dapat sembuh dan tetap dapat melaksanakan kegiatan mereka hari ini. Bagi yang pada saat ini berduka cita, saya mohon Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Begitu juga dengan yang beban beratnya Tuhan. Dalam doa ini pun juga teriring ucapan selamat bagi setiap warga jemaatku yang dalam minggu ini merayakan pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, berbagai hal yang mengembirakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, dalam doa ini kami mengucapkan selamat, semoga berkat Tuhan senantiasa menaungi baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan berumah tangga yang berjalan. Kami pada saat ini juga ingin berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, baik yang ada di seluruh dunia maupun gereja Kalimantan Evangelis, bahkan baik gereja-Mu yang ada di Kalamus ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, walaupun kami sedang ada dalam keterbatasan, kami tengah-tengah masa pandemi ini, namun biarlah kami tetap dapat bersekutu, dapat saling mendukung dan semangat. Biarlah gereja-Mu pun tetap dapat berdiri teguh untuk mewartakan kabar baik di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Begitu juga ya Tuhan dengan setiap orang-orang yang kemudian juga berjuang untuk membangun maupun juga mengusahakan berbagai kebaikan setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja ya Tuhan. Biar kami mohon bagi mereka pun senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan, kerelaan hati untuk dapat melayani demi kemuliaan nama. Begitupun ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bahkan di mana keberadaan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, memang banyak hal yang terjadi yang kemudian merubah segala hal di sekeliling kami. Tapi biarlah ya Tuhan, saya berdoa bagi bangsa negara kami, bagi para pemimpin kami ya Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke yang wilayah. Biarlah bagi para pemimpin kami Tuhan berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka dapat memimpin. Bahkan kemudian ya Tuhan, mampukan mereka dalam melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bahkan biarlah pandemi ini punya Tuhan jangan berlalu daripada tengah-tengah kami. Terlebih juga doa ya Tuhan juga untuk para tenaga kesehatan maupun juga gugus tugas yang berjuang untuk melawan pandemi ini. Biarlah ya Tuhan, walaupun dalam berbagai hal kelelahan yang mereka rasakan, Tuhan tetap berikan kekuatan. Dan biarlah ya Tuhan, mereka mampu melaksanakan apa menjadi tugas mereka dengan baik. Dan juga semoga ya Tuhan, keadaan bangsa negara kami ini dapat semakin pulih hari demi hari. Ini doa kami ya Tuhan, sapaan kami yang kami naikkan kepada-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, dengan keyakinan kami bahwa Kau mendengarkan doa kami. Kami naikkan doa ini kepada-Mu, namun pada akhirnya biarlah kehendak-Mu yang menjadi dalam kehidupan kami dan bukan kehendak kami. Pada saat ini kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang diucapkan bersama dengannya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan rela hati aku akan persembahkan korban kepada-Mu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mempersembahkan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan.
Maria Pangamai Anu. Kita nyanyikan nyanyian Tuhan Dewi Tungku nomor 12, Uras Maria Pangamai Anu bait pertama dan seterusnya. Mari saat ini kita akhiri ibadah kita. Kita bersama menerima berkat